صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
berhubung Bapak Bupatinya dibuka dengan pantun dan juga diakhiri dengan pantun, maka saya juga akan menjawab dengan pantun. Tinggi-tinggi si matahari, akankah kerbau terlambat? Sekian lama kita mencari, baru sekarang kami mendapatkan sambutan daripada Bupati. Para hadirin wal hadirat, mustamin hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Demikianlah tadi sambutan daripada Bapak Bupati kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa insyaallah ke depan Bapak Bupati akan senantiasa bersinergi dengan Majelis Taklim Kutubus Salaf dan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Malikiyah, juga Majelis Taklim Jalsah Al-Malikiyah beserta Majelis Taklim lainnya. Insyaallah. Hadirin wal hadirat, mustami'at hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Acara berikutnya adalah kata sambutan sekaligus pemberian penghargaan kepada para santri yang berprestasi pada tahun ajaran ini di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Malikiyah, yang dalam hal ini akan disampaikan dan dipimpin langsung oleh As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Umar bin Alwi bin Ahmad As-Segaf. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi bihi qalbi bijahi nabi wal ali. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga yang saya muliakan ayahanda saya, guru kita bersama, Abuya Ad-Da'i ilallah Al-Alim Al-Ustaz Al-Habib Umar bin Alwi bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saqaf. Kita doakan semoga guru kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau sampaikan insyaallah bermanfaat untuk bekal kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan dan saya hormati kakanda saya Al-Habib As-Sayyid Ad-Da'i Allah Ahmad Nabil bin Umar bin Alwi As-Saqaf, juga yang kami muliakan, yang kami hormati para habaib, para tetamu, khususnya habaib-habaib kita yang datang dari jauh, dari kota tetangga Palembang, juga para tetamu-tetamu kita yang lain, khususnya alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Camat baru kita, mewakili daripada Bupati, juga hadir bersama kita Bapak Kades, hadir juga bersama kita para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidzah. Di sini ada tampil bersama kita Ustaz Munif dari Bakam, ada Ustaz Masda dari Mabak, ada juga alhamdulillah Bapak Sarudi, juga Ustaz Agus dari Ibu, Habib Abu Bakar dari Pangkal Pinang, dan banyak sekali para jamaah-jamaah, tokoh masyarakat yang tidak bisa tentunya saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim saya kepada antum-antum semua. Juga kepada para hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
tentunya tujuan utamanya untuk mengisi di dalam hati kita ini rasa cinta kita kepada orang-orang soleh, rasa cinta kita kepada orang-orang yang selalu di dalam dirinya, di dalam kegiatannya, di dalam semua kehidupannya yang hanya dia ikuti hanya sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan wa'lam bi anna al-khayra kullahu ajma' dimna ittiba'ika bin nabiyil musyaffa'. Ya Allah mengatakan ketahuilah bahwasanya kebaikan itu semuanya ada di dalamnya kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita duduk di majlis ini untuk mengenang sosok orang yang di dalam kehidupannya selalu mengikuti jejak kakeknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika al-aqwam umuradi wa matlabi jumlatil ibadi wa hubbuhum qad halla fi fuadi ahlul ma'arif was-safa wal adabi as-mukhlisun as-sadiqun al-abrar at-tayyibun al-athhar al-ahkam. Allah belum mengatakan mereka itu adalah kok yang dari semua hamba yang aku tuju itu hanya mereka, dan cinta di dalam hatiku ini untuk mereka itu sudah menetap. Siapa mereka? Mereka adalah orang alim billah, orang yang punya hati bersih, orang yang mukhlis, semua amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kita menghadiri acara daripada orang yang hidupnya selalu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya di sini mewakili daripada panitia dan juga mewakili daripada ayahanda saya ya Sayyid Al-Habib Omar bin Ali bin Ahmad As-Segar, dan nama besar daripada Ponpes Darul Hadis Al-Malikiyah mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap para hadirin, khususnya para tetamu-tetamu kita semua, khususnya juga yang pada dari luar, dari Palembang, para habaib kita, para asatidzah kita, juga kepada Bapak Camat, Bapak Kades, Pak Ketua Masjid dan yang lainnya, juga kepada semua hadirin. Kami ucapkan ribuan terima kasih dengan kehadiran antum di sini semua, dan kami juga ucapkan ribuan maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati antum semua di dalam penyambutan kami, baik di dalam tempatnya, baik di dalam makanannya kelak nanti setelah kita menutup daripada acara ini. Kami minta ribuan maaf atas segala kekurangan kami, dan kami juga ucapkan kepada seluruh jajaran panitia, aktivis-aktivis majelis, dan segenap daripada semua hadirin hadirat ataupun orang yang tidak bisa hadir pada malam hari ini tapi membantu daripada kesuksesan acara pada malam hari ini, kami ucapkan jazakumullahu khairal jazak. Semoga semua daripada jerih payah kita ini, amal ibadah kita ini, ataupun daripada ulur tangan kita ini dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada malam hari ini izinkan kami untuk menyampaikan sedikit daripada siswa-siswa kami yang berprestasi, yang tentunya alhamdulillah kami di bulan Sya'ban ini sudah melakukan daripada ujian akhir tahun yang diawali mungkin dari 4 Sya'ban. Kami adakan ujian itu selama 2 minggu, alhamdulillah prosesnya lancar, dan tibalah pada malam hari ini untuk kami membacakan daripada hasil jerih payah daripada siswa-siswa kami ini. Dan alhamdulillah sebelum kami umumkan ini, kami juga ingin mengumumkan bahwasannya kepulangan santri insya Allah itu akan dijadwalkan di bulan Ramadan pada tanggal 15 Ramadan. Insya Allah semua santri itu pulangnya pada tanggal 15 Ramadan, dan insya Allah kebalikannya lagi mereka ke pondok itu di tanggal 15 Syawal. Dan alhamdulillah juga di Ramadan
santrinya itu bukan hanya tidur-tidur saja, tidak. Tapi kami membuat juga program-program dirosah belajar untuk santri yang insya Allah dalam satu hari minimal mereka itu belajar 4 jam. Dalam satu hari insya Allah mereka belajar 4 pelajaran, tentunya itu belum waktu untuk mereka iktikaf ataupun membaca daripada Al-Quran. Juga kami harapkan nanti di akhir daripada acara ini kepada seluruh wali santri untuk ketika nanti dipanggil oleh wali-wali kelasnya untuk menghampiri wali kelas, mendatangi wali kelas dan mengambil rapot anaknya. Artinya yang mengambil rapot bukan anaknya sendiri, tapi orang tuanya yang mengambil rapot. Kalau kiranya orang tuanya tidak datang, maka rapot tersebut tidak kami serahkan kepada santri tersebut. Kami ingin mengajak bekerja sama kepada seluruh wali santri untuk tahu apa saja kekurangan dan apa saja kelebihan daripada anak-anak antum sekali. Juga alhamdulillah Lahat Busan bin Nikmah, santri-santri kami ini alhamdulillah sebagian daripada mereka ini sudah menyelesaikan daripada beberapa hafalan-hafalan yang sudah kami wajibkan. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini ada 1 santri atau beberapa santri yang sudah menyelesaikan hafalan mungkin kalau kami hitung lebih daripada 20 buku, alhamdulillah. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini ada santri-santri juga yang kami suruh untuk menghafal daripada bait Sofatul Zubat yang di situ khusus untuk di dalam bab fikih dengan jumlah 1080 bait insya Allah. Dan seterusnya nanti akan ada jenjang-jenjang yang lain, alhamdulillah. Dan juga kami sampaikan di Ponpes Darul Hadis Al-Malikiyah juga kami ada pelajaran ekstrakurikuler yang tentunya di daerah Bangka ini sebagian pondok pesantren juga sudah banyak yang membawa daripada pelajaran ini, yaitu Al-Miftah lil Ulum. Dan alhamdulillah santri kami juga sudah menghatami kitab tersebut 4 jilid, kita sudah hatam alhamdulillah. Dan ada sebagian daripada mereka sudah belajar praktek baca kitab Fathul Qadir, alhamdulillah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini izinkan kami untuk mengumumkan sedikit daripada siswa-siswa yang berprestasi. Ketika nanti nama-nama yang dipanggil, kami harapkan kepada siswa yang dipanggil namanya untuk segera berdiri di depan. Al-Fasl al-Awwal al-Ibtidai, fasal awal ibtidai, kelas 1 ibtidai, itu untuk ranking pertamanya dijatuhkan kepada anak yang bernama Muhammad Irfan Kusyairi dengan jumlah 1367, rata-rata 85,44. Muhammad Irfan Kusyairi maju lagi. Kemudian untuk juara kedua itu dijatuhkan kepada anak yang bernama Muhammad Umaini. Muhammad Umaini dengan jumlah 1248,5, rata-rata 78. Maju ke depan. Kemudian juara ketiga jatuh kepada anak didik kami yang bernama Ahmad Syakir dengan jumlah 939, rata-rata 58,68. Untuk kelas 2 ibtidai, juara satunya jatuh kepada anak didik kami yang bernama Omar Faruk dengan jumlah 1769,
rata-rata 80,40. Maju ke depan. Umar Al-Faruq. Kemudian juara kedua jatuh kepada Muhammad Habib dengan jumlah 1.711. Rata-rata 77,77. Kemudian juara ketiga jatuh kepada Hamid Aji dengan jumlah 1.456,5, rata-rata 66,20. Untuk kelas 3 ibtidai, kelas 3 ibtidai ini perlu dikasih tahu untuk juara 1 dan juara 2 itu nilainya sama. Nilainya sama. Jadi saling susul. Jadi kemudian nilainya sama. Maka kami mengambil sikap melihat daripada pelajaran ekstrakurikuler seperti Al-Miftah. Karena Al-Miftah tidak kami masukkan ke rapor. Ya, karena itu pelajaran ekstrakurikuler. Tetap Al-Miftah itu diujiankan setiap bulan, bahkan dari sidang diri langsung nanti ada ujian tes lisannya. Tapi tidak kami masukkan ke rapor. Maka itu salah satu daripada nanti pertimbangan kami juga. Tentunya juga di dalam pemahaman, di dalam rajinnya belajar, di dalam akhlak dan yang lainnya, itu menjadi pertimbangan nanti siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2. Maka hasil rapat daripada Dewan seluruh asatidz, kami menetapkan bahwasannya juara 1 untuk kelas 3 ibtidai itu kami jatuhkan kepada anak yang bernama Ahmad Hanif dengan jumlah 2014,5, rata-rata 85. Silakan lagi. Sebelah sini. Untuk juara kedua Sebelah sini ya. pada anak didik kami yaitu Abdullah Mubarak dengan jumlah 2014,5, rata-rata 84. Itu semua. Kemudian juara ketiga yaitu Ahmad Khafi dengan jumlah 1.999, rata-rata 83,29. Kami harapkan untuk memberikan hadiah yang pertama ke kelas 1 ibtidai, kami harapkan kepada Bapak Jam, mewakili daripada Bapak Bupati untuk kelas 1 ibtidai. Hadiahnya mana? Hadiahnya untuk kelas 1 ibtidai. Semua kelas 1 ibtidai. Ayo, Pak. Juara 2 Muhammad Ubaidi. Untuk kelas 2 ibtidai kami minta kepada Bapak Kades Budi Nusa untuk menyerahkan daripada hadiah. Hadiah yang
Terima kasih Bapak Kades. Untuk kelas 3 Bidai kami minta kepada Habib Ahmad Nabi segera untuk menyerahkan hadiah. Ahmad Habib. Minta foto dulu. Foto dulu. Bapak Camat boleh? Minta foto. Pak Kades kita. Terima kasih. Alhamdulillah selesai sudah daripada pembagian siswa-siswa yang berprestasi. Sebelum kami undur diri, kami mengumumkan sedikit bahwasannya tadi sebelum antum masuk daripada pondok pesantren kami ini, di sebelah kanannya itu antum melihat ada tiang-tiang yang terpasang, ya. Tiang ataupun fondasi-fondasi yang sudah terpasang di depan itu. Kami ini sekarang sedang membangun pagar depan untuk ponpes pesantren Darul Hadis ini, dan setelahnya itu insya Allah baru kami pasang gerbang. Ya, jadi nanti insya Allah di dalam malam ini juga nanti kami akan menggalang daripada dana. Kami harapkan keikhlasan daripada para hadirin untuk membantu sebisanya. Saya nggak bilang sedikit, saya nggak bilang banyak, ya, sebisanya. Lagi ada banyak, kasih banyak, ya. Lagi nggak ada, doain saja. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin dan hadirat, dan juga kami ucapkan ribuan maaf atas segala kekurangan kami. Ini saja yang bisa dapat kami sampaikan. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kata sambutan sekaligus para hadirin rahimakumullah memasuki acara berikutnya, yaitu kata sambutan sekaligus arahan daripada guru kita bersama Abu As-Sayyid Al-Habib Omar bin Alwi bin Ahmad Asgar selaku muassis Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Malikiyah dan juga pengasuh Majlis Taklim Kutubus Salam. Maka itu kami semua dari anggota Majlis Taklim Kutubus Salam mengucapkan terima kasih kepada Buya dan minta agar nanti setelah Ramadan agar kami dibimbing kembali sebagaimana mestinya. Maka kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Apa ini? Oh, taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah
وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para habaib, para kiai, para asatidah, kepada yang saya muliakan Bapak Bupati Bangka yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Puding Besar, juga Bapak Camat Puding Besar yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Puding Besar serta dengan stafnya, unsur TNI Polri, barangkali ada yang hadir yang juga saya hormati, kepada para tetamu undangan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, hadani Allah. Pada malam hari ini kembali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan agenda tahunan kita, yaitu dengan mengadakan pertama tawakufan sementara Majelis Ta'lim Futuhus Salaf yang saya bina sejak 2002. Kemudian tawakufan sementara juga Majelis Taklim yang dibina oleh putra saya, Jalsah Al-Malikiyah. Kemudian ada haflah akhir sana dari santri-santri Ma'had Darul Hadis Al-Malikiyah yang baru berjumlah 16 santri. Juga ada haul daripada Al-Faqihil Muqaddam Al-Thani Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, yang merupakan kakek dari mayoritas habaib yang ada di dunia, bukan cuma ada di Bangka atau Indonesia. Mayoritas habaib itu adalah keturunannya, sehingga keilmuannya, suri tauladannya itu sudah barang fakta, ya. Jadi bukan fiktif, ya, karena anak cucu mereka itu menyebar ke seluruh dunia. Bukan dengan label habaibnya, bukan, tapi dengan keulamaannya, dengan keilmuannya. Yang juga saya sering sampaikan bahwa saya ke Pulau Bangka ini tidak mengandalkan kehabiban saya. Yang saya kedepankan adalah keilmuan yang saya pahami, yang saya kuasai. Sehingga orang-orang yang kemudian simpati dengan saya tentu bukan karena kehabiban saya, tapi karena keilmuannya. Karena memang yang saya berikan kepada masyarakat Bangka, sejak Bangka, Kepulauan Bangka masih subbangsat, itu adalah ilmu.
melalui pembacaan kitab-kitab di setiap tempat yang saya mengajar di sana. Yang sudah banyak itu, ya, yang selesai kitab ini, kitab itu hingga sekarang ini. Dan dulu saya dari Babar, Bangka, kemudian Pangkal Pinang, kemudian Bangka Tengah, sampai ke Perlang sana dulu, waktu masih sehat. Gitu. Dan alhamdulillah, pelan-pelan, kata orang Jawa, alon-alon, asal gelap. Saya boleh mengklaim bahwa acara-acara besar di Pulau Bangka ini yang merintisnya itu adalah Majelis Taklim Kutubus Salaf yang saya asuh. Saya masuk ke sini di tiap-tiap hari besar. Itu hanya ada nanggung. Terutama di bulan Maulid. Seluruh masjid, seluruh musola, ini nilai plus daripada Kepulauan Bangka. Itu kalau tanggal 12 Rabiul Awal itu manggung semua. Tidak ada musola yang tidak nganggung. Apalagi masjid. Itu hebatnya Bangka. Dan itu hanya ada di Bangka. Di tempat lain saya belum tahu. Namun untuk event besar seperti Maulud, tanggal berapa saja di bulan Maulud maupun di awal, pertengahan maupun terakhir, itu belum ada event besarnya. Jangankan memanggil penceramah dari desa lain, kecamatan lain, kabupaten lain, apalagi provinsi lain. Dari satu desa aja, ibarat puding di puding, itu enggak ada. Yang ada cuma baca hikayat saja. Maka pelan, tapi pasti setelah Majelis Kutubus Salaf sudah mendapat penerimaan, welcome dari tiap desa yang saya kunjungi, maka mulai diadakan daripada peristiwa apa haflah miladiyah dengan event yang agak besar. Saya bawa penceramah dari Palembang, khususnya dari kalangan habaib. Hampir semuanya yang sekarang menjadi ulama di Palembang pernah saya bawa ke sini dalam rangka untuk mengisi ceramah haflah Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya tahu, saya dengan Al-Ustaz Fakhrul Razi Irfan kala itu. Dan didukung oleh almarhum Bapak Gubernur Haji Eko Maulana Ali. Ini termasuk tanah yang kita bangun di atasnya masjid, itu dulu saya pernah dikasih uang oleh beliau $10.000. Dolarnya masih 8.100. 40 sekian untuk beli tanah ini. Juga tanah-tanah wakaf dari Habib Abu Bakar ada, kemudian dari yang lainnya juga. Ya, dari Mas Arifin juga. Nah, inilah kemudian manfaat daripada apa yang telah saya dan rekan-rekan di Bangka ini, terutama para asatidnya, membangun SDM, sumber daya manusia, ya, yang di era kita sekarang ini, ya, itu kurang sangat mendapat perhatian. Kalau dulu zaman Orde Baru, SDM ini luar biasa. Ya.
Kita bukan membanding-bandingkan, ya. Yang lama ada yang baik, ya, ada plusnya, walaupun juga banyak minusnya. Yang baru juga sama. Para ikhwan yang saya muliakan, selaku orang tua, dalam hal ini adalah pembina Ma'had Darul Hadis Al-Malikiyah. Memang ada beberapa masukan. Saya baru saja tadi bicara sama anak-anak saya bahwa saya bisa bikin pesantren dengan SPP bulanan 700.000 bisa, ya. Dengan makan 2 kali atau bisa juga 3 kali. Tapi kalau mencontoh apa yang ada di Silogiri itu makannya cuma 2 kali. Tapi makannya yang penting ada nasinya. Tidak bicara soal lauk. Kemudian tidurnya seperti saya 8 tahun. Beralaskan lantai tanpa keramik. Lantai tanpa keramik. Sekedar dihalus pakai semen. Tanpa tikar. Pakainya sejadah sendiri atau sarung sendiri. Berbantalkan tangan kanan dan tangan kiri. Saya 8 tahun dulu pesantren seperti itu. Di keluarga besar Kiai Haji Sirot. Yang cucunya itu pernah menjabat ketua PBNU, Profesor Dr. Muhammad Sa'id bin Agil bin Sirot. Agil itu guru saya. Terakhir guru saya. Saya pesantren di beliau dari 82 sampai 87. Saya hatam Alfiyah Ibnu Malik, kemudian beliau wafat. Sebelumnya saya di tempat ayahnya, Kiai Sirot. 8 tahun sebelum jadi lurah pondok. Tidur, beralaskan sarung atau sejadah, berbantalkan tangan kanan dan tangan kiri. Ketika saya berpikir bahwa anak-anak saya mestinya ada yang meneruskan di pondok beliau, tapi kemudian saya gamak, ragu, apakah anak-anak saya mampu dengan pesantren yang polanya seperti itu. Makan nanak sendiri, ngeliwet sendiri. 8 tahun, lauknya itu terong, tahu terong? Kacang panjang. Dikukus atau dibakar kalau terong. Dengan sambal cabai. Minumnya air bor. Ditampung di kuali yang habis masak nasi, nanak nasi, ada keraknya itu. Sehingga airnya bau kerak nasi. 8 tahun tidak ada penyakit apapun. Paling wajar, gatel dulu karena faktor anduk basah. Kalau anduknya nggak basah, nggak akan gatel. Karena saya punya yayasan putri, ya, Amanatul Mustafa, yang tahun ini akan wisuda lagi, putri-putri yang baru berusia 13-14 tahun, dan tadi mereka membaca 30 juz dengan kehadiran ibunya untuk Bangka Putri Sofafur Rozi tahun kemarin sudah. Kemudian ada lagi yang saya subsidi saya tampung juga ada, selesai. Tahun ini 14. Jadi total dari 2019 bulan September sampai tahun ini itu sudah 52 hafidhah yang diasuh oleh istri saya dan putri saya. Dengan bayaran SPP sebetulnya murah.
murah dengan servis yang saya berikan. Tidur, ruangannya pakai AC, ada bantal gulingnya untuk putri, ada selimutnya, sarung bantal, sarung guling. Kemudian makan 3 kali, sarapan, makan siang, dan makan malam. Kemudian asatidahnya itu juga putra-putra saya yang tahassus. Jadi dengan 1.850.000 itu amat sangat murah sekali. Karena mereka tidak seperti yang saya alami dulu. Tidurnya pakai bantal tangan kanan dan kiri, lantainya tanpa alas tikar, sarung atau sejadah saja, itu pun kalau kita punya, bukan sarung orang, sarung kita. Nah, saya berpikir saya bisa membuat pesantren yang tadi 600 atau 700. Tapi apakah Anda tega? Gitu. Lalu apakah kemudian putra putri Anda juga bisa kemudian betah di pesantren dengan berbantalkan tangan kanannya atau tangan kirinya, beralaskan sarung atau sejadahnya? Apakah di kehidupan sekarang ini hal-hal yang seperti itu akan membantu mereka benar-benar belajar? Kalau di Jawa, saya yakin Sidogiri itu 30.000 lebih santrinya antara Banin dan Barat. Bahkan putra Al-Ustaz Faurozi, ya, yang baru pulang, saya interview beliau, ya, dengan 650.000 per bulan, makan 2 kali, yang penting ada nasi. Maka sebagai murabbi, sebagai pendidik, saya mengambil jalan tengah. Anak saudara mungkin dengan di rumah dan dengan di pesantren itu malah enak di pesantren. Di rumah kamarnya tidak ber-AC, tapi di pesantren kamarnya ber-AC. Dan kasurnya serta ranjangnya itu bukan kasur, bukan ranjang yang termurah, tapi termahal yang saya beli. Satu ranjang sampai ke Bangka ini 1 juta. Satu kasur itu 1.400.000. Ada lemarinya. Ranjangnya itu sampai ke Bangka 4.400.000. Sehingga satu anak itu kena cas 2.200.000. Itu ngajak 2.200.000 untuk ranjang, 1.400.000 untuk kasurnya, untuk lemarinya 1.400.000. Itu belum lagi selimutnya, belum lagi bantalnya, belum lagi nanti ke depan ada tempat jemur anduk. Sudah ada jemur anduknya sendiri-sendiri. Keranjang pakaian kotornya sendiri-sendiri. Sehingga tidak ada kekotoran yang kemudian berserakan kemana-mana. Silakan Anda lihat kamarnya. Ya. Yang penasaran silakan turun. Ya, nantinya lihat. Nah, ini yang membuat kosnya itu membengkak. Kemudian tiap bulannya bayar 1.500.000 dengan makan 3 kali. 3 kali. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Dengan menu tentu yang juga bisa ditanyakan sama anak-anaknya. Apakah yang penting ada nasinya doang? Apalagi ini masih 16, masih pakai catering. Nah, ini yang membuat kemudian ya,
SPP tiap bulannya itu dibandingkan dengan pesantren yang ada di sekitar Bangka itu 2 kali lipat atau yang termahal. Tapi servisnya. Oleh sebab itu dimohon pengertiannya. Belum lagi tenaga pengajarnya. Tahadutsan bin nikmah. Nanti pada saatnya pesantren ini benar-benar telah mapan, sempurna, maka guru-guru mereka, pertama putra saya yang terbesar, ini pesantrennya 21 tahun. Di Darul Habib 11 tahun. Di Mekah Al-Mukarramah 10 tahun. Kemudian adiknya Habib Hasan dan Hussein sama di Darul Habib sampai selesai 10 tahun. 10 tahun. Kemudian kuliah di Ahqaf University dari 5 tahun. Nanti ada lagi Muhammad juga Ahqaf. Dan alhamdulillah di Ahqaf mereka lulus dengan kamlau. Bukan hanya sekedar lulus, kamlau. Bahkan putra saya yang namanya Muhammad itu kemarin rektornya pernah datang marah. Gara-gara apa? Saya nggak boleh dia tinggal di Tarim. Saya nggak tahu. Rupanya rektor itu minat agar Muhammad itu kuliah S2, nanti S3, kemudian tinggal di Tarim dan ngajar di Ahqaf University. Cuma dia nggak ngomong sama saya, dan sayanya udah tua juga, karena per bulan itu berapa yang harus saya kasihkan untuk anak-anak saya. Ini biar saudara tahu, perbandingkan. Untuk satu anak Muhammad itu tiap bulan saya keluar duit 6.250.000 satu anak. Nah, anak saya yang terakhir sekarang di Mekah baru jalan 3 tahun. Muhsin. Jadi nantinya ma'had ini akan diasuh, dikendalikan, dimanage oleh guru-guru yang insya Allah mumpuni. Oleh karenanya ke depan kita akan berusaha minta bantuannya kepada Pak Bupati, Pak Samad, agar hadir sanawiyah kurikulum depan, nanti juga aliyahnya, agar supaya mereka setelah selesai dari ma'had ini bisa juga kuliah di Ahqaf University. Nanti anak-anak saya yang menjembatani, tapi biayanya dipikul sendiri. Ya, sekedar menjembatani saja. Mereka akan punya gelar LC. Dan kalau mereka kemudian nambah 2 tahun lagi, ya akan S2, ya, MA. Bisa S3 juga. Tergantung kemampuan si anak dan juga orang tuanya. Ini sengaja saya sampaikan karena biar tidak ada kebimbangan dan keraguan. Dan di sini nanti muakkad. Anak saudara ketika tamat SD 8 tahun di sini akan belajar. Sampai selesainya 8 tahun. Jadi dalam usia 20 tahun. Kalau sanawiyah kurikulum depannya sudah hadir, itu bisa kemudian aliyahnya. Sehingga selesai, lalu bisa ke Ahqaf University, ya bisa juga kemana aja. Ya, kan karena ada ijazah yang resmi. Tapi yang terpenting adalah pendidikan pesantrennya, keilmuan pesantren. Jadi biar mencetak ulama-ulama yang apa istilah sekarang ini, ya, yang mengetahui lah, ya, situasi dan kondisi keduniaan saat ini. Bisa mengikuti, bisa mengakses
apa yang sekarang berkembang, baik itu menyangkut iptek dan seterusnya. Ini insya Allah rencananya seperti itu. Oleh karenanya, sekali lagi jangan bosan. Kalau kami ajak ya secara finansial untuk membantu. Masjid ini aja para bapak, para ibu yang saya muliakan belum selesai. Ya, masih belum ada yang dihalusi, ya, belum selesai. Kenapa? Karena selama ini masih pakai uang saya pribadi. Ya. Saya dulu punya Fortuner. Saya jual 250 juta masuk masjid. Saya punya pick up carry dibeli oleh anak Udin. 60 juta masuk sini juga. Saya dikasih duit oleh Ketua MPR RI yang kebetulan alhamdulillah ya akrab dengan saya. Walaupun saya jarang menemuinya, 250 juta juga masuk ke sini. Dan beliau sudah nyumbang 1 M duit pribadi. Ketua MPR RI Bapak Haji Ahmad Muzani. 1 M dia nyumbang. Ada sumbangan dari luar negeri juga, ya. Setengah M, ya. Hampir setengah M. Ini banyak. Dan masjid ini udah hampir 3 M ada habis. Ya. Jadi yang di luar sumbangan orang lain itu adalah uangnya Habib Umar bin Alwi bin Ahmad As-Segaf. Dan juga uang-uang yang setiap kali ada acara kita adakan donasi, ngajak, maaf ya, jangan nanti kalau saya bikin acara nggak usah hadir lah, pasti diajak donasi dimintain sumbangannya, ngajak. Dan ini adalah investasi yang luar biasa. Kita sudah tidak ada, tapi ini masih berjalan, pahalanya mengalir seperti Anda punya 1 pintu jalan tol saja, 24 jam. Duit itu masuk. Mulanya perlu dilawan dan tidak ada batasan nominalnya, ya, nominalnya baik sedikit maupun banyak, kecil maupun besar, tetap kami terima. Dan Anda bisa melihat buktinya, melihat daripada faktanya. Bahwa saya tidak memperkaya diri dengan pesantren ini, malah memiskinkan diri. Ya. Dulu Innova Fortune, sekarang Innova turun derajat. Ya. Ini semua adalah demi pembangunan. Dan alhamdulillah kita belum tutup mata, sudah bisa melihat bukti. Oleh karena itu, mari saya ajak para wali murid yang lain, siapa yang minat untuk menjadi wali murid, silahkan daftarkan putra saudara ke Ma'had Darul Hadis Al-Malikiyah, ya. Ini merupakan tahap-tahap utama. Saya sudah sedia ranjang kasur itu untuk 40 anak, baru ditempati 16 anak, ya. Jadi masih 24 lagi itu, ya. Masih 24 lagi. Itu yang saya sediakan. Dan terakhir saya mohon keikhlasannya, ya, terutama tadi untuk mendoakan saya, semoga saya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada penyakit yang bisa saya atasi, yang bisa saya tanggulangi, ya. Karena kalau saya sekarang tiap hari sakit, ya. Ini kaki juga sakit gitu. Tapi ya itu nikmat, ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gula darah saya juga wallahu a'lam, ya. Oleh karena itu keikhlasan saudara, terutama di saat saudara bangun malam, ya, doakan saya. Dan untuk hal itu saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Hadza minni alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terkhusus di malam hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk bersama iktikaf di rumah daripada rumahnya Allah, guna menyambung tali silaturahim, berzikir bersama, bersolawat bersama kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita juga berkumpul untuk memperingati daripada salah satu seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang di setiap tahunnya, alhamdulillah, ini kurang lebih mungkin yang kelima, yang kelima atau yang keenam daripada peringatan Haul Al-Habib Al-Faqihul Muqaddam Al-Thani Abdul Rahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dalwilah. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau Al-Habib Abdul Rahman yang kita peringati haulnya di tanggal atau di setiap malam 23 Sya'ban, karena memang beliau itu wafatnya di tanggal 23 Sya'ban. Maka kami dapat perintah komitmen dari Abuya Sayyid Omar bin Alwi Asgar, tidak peduli itu malam apa, pokoknya setiap malam 23 Sya'ban akan diadakan Haul Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dalwilah di Pondok Pesantren Darul Hadith Al-Maliki. Jadi kalau tahun ini kita adakan di malam Rabu, mungkin tahun depan di malam Minggu. Wallahu a'lam malam apa, yang penting di setiap tanggal 23 Sya'ban. Karena memang beliau wafat di tanggal tersebut, beliau wafat di hari Kamis, tapi pada tahun tersebut, tahun 700-an Hijriyah, di hari Kamis, malam tanggal 23 Sya'ban. Dan beliau yang kita haulkan, yang kita peringati wafatnya adalah orang yang sangat luar biasa, bukan orang biasa, bukan orang yang hanya membanggakan nasab mulianya, akan tetapi beliau salah satu pewaris sempurna dari kakeknya, datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kita dengar karomahnya, karena kalau yang kita sebutkan karomahnya itu akan banyak yang lebih mengingkari daripada iman atau percaya dengan karomah tersebut. Dan karomah itu tidak bisa ditiru. Keramat para wali itu tidak bisa ditiru. Apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak bisa ditiru. Makanya salah kalau kita orang awam yang kita baca dari biografi para aulia, para ulama hanya keramatnya. Oh, kiai ini, Habib ini bisa terbang, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Salah. Karena kalau yang kita lihat akhirnya atau apa yang Allah berikan pada mereka, kita tidak bisa menirunya. Apa yang mereka rasakan,
ketika hijabnya sudah dibuka oleh Allah, tidak bisa kita tiru. Oleh karena itu, para ulama, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mengharamkan untuk kita orang awam membaca beberapa kitab daripada karya beberapa ulama, salah satunya kitab yang berjudul Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Al-Imam Ibn Arabi. Di abad ke-6 atau abad ke-7 itu ada orang sangat luar biasa, wali besar, terkenal, mengarang satu kitab yang sekarang dicetak mungkin 6 jilid kitabnya. Para ulama salah satunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad melarang, mengharamkan murid-muridnya dan semua yang bernisbat kepada beliau untuk membaca kitab tersebut. Alasannya, kata beliau, karena apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Arabi di dalam kitabnya adalah apa yang beliau rasakan, apa yang beliau saksikan ketika kedudukannya sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita baca, tapi yang perlu kita baca, yang perlu kita pelajari, yaitu masa di mana ketika beliau-beliau ini bermujahadah. Bagaimana apa yang sudah mereka lakukan sehingga mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sehingga Allah berikan keramat-keramat yang sangat luar biasa. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf yang kita haulkan malam ini termasuk daripada orang yang banyak Allah berikan keramat. Salah satunya saja ini, diriwayatkan bahwasannya beliau itu tidak pernah tidur malam selama kurang lebih 30 tahun. Tidak pernah tidur malam. Ini kalau dokter yang dengar mungkin, orang nggak tidur malam 30 tahun bisa mati, Bib. Tapi ini kan di luar kemampuan manusia. Ketika beliau ditanya, kenapa antum tidak tidur oleh anak-anaknya? Kata beliau, bagaimana aku bisa tidur? Setiap aku menghadap ke kanan, yang aku lihat surga. Dan kalau aku ngadep kiri, yang aku lihat neraka. Ini yang disaksikan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Dan masih banyak lagi keramat-keramat beliau. Yang menurut kami, di era kita sekarang ini, tidak terlalu penting untuk menyebutkan keramat para wali, melainkan ada yang lebih penting yang harus kita sebutkan, yaitu bagaimana mereka mendapatkan keramat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena arti dari karomah adalah kemuliaan. Orang itu tidak mungkin dari lahir langsung mulia, kecuali para nabi, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain para nabi, ketika mendapatkan kemuliaan dari Allah, pasti ada mahar yang mereka bayar. Ada yang mereka ada yang mereka bayar. Ada yang mereka tebus. Ada yang mereka korbankan. Salah satunya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf rahimahullah, diriwayatkan bahwasanya beliau termasuk mujahadahnya itu setiap hari, ini di masa mudanya, khatam Al-Quran sebanyak 2 kali. Setiap hari 2 kali Al-Quran khatam, 2 khataman Al-Quranul Karim. Kemudian setelah beliau mujahadah, berusaha terus, istiqamah untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali setiap harinya, Allah berikan beliau keberkahan yang sangat luar biasa, sehingga di akhir hayat beliau itu khatam Al-Quran sehari semalam sebanyak 8 kali. Tiap hari, Pak. Dicatat sama anak-anaknya. Kata anak-anaknya, ayah kami ini dari subuh sampai zuhur itu 2 kali khataman. Ini yang pagi atau yang siang. Dari subuh sampai zuhur 2 kali khatam Al-Quran.
Dari zuhur ke asar 1 kali, terkadang 1 kali itu dihatamkan dalam 2 rakaat. Kemudian dari asar ke maghrib satu kali. Kalau malam nggak usah ditanya kata anak-anak. Itu kayak tiang ayah kami. Berdiri ibadah salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 di waktu siang hatam Al-Qur'an, 4 di waktu malam. Ini ibadahnya beliau. Dan bukan hanya ibadah. Kami kutip pernyataan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika beliau menyebutkan biografi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, bahwasanya beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf kana fi bidayatihi mimman rasakha qadamuhu fi anwa'il ulum. Beliau ini, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, biografinya di masa mudanya, di masa kecilnya, termasuk orang yang getol dalam menuntut ilmu agama. Getol dalam menuntut ilmu agama. Bahkan beliau sering kali membaca kitab Tanbih dan kitab Al-Muhaddab karya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi yang kemudian akan disyarahi oleh Al-Imam An-Nawawi dengan kitab yang berjudul Al-Majmu'. Beliau juga sudah mempelajari kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah karya Al-Imam Al-Ghazali. Kita aja ini kitab tidak punya, apalagi kita pelajari. Ini sama beliau dipelajari. Termasuk kitab induk di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, 4 kitab ini karya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Beliau juga sering membaca kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang paling sering beliau baca adalah kitab Al-Muhaddab, sampai-sampai kata beliau, aku hafal kitab tersebut. Saking sering bacanya kitab Al-Muhaddab. Kitab Al-Muhaddab yang akan disyarahi oleh Al-Imam An-Nawawi dengan judul Al-Majmu', itu kurang lebih 20 jilid syarahnya. Yang beliau baca, yang beliau pelajari, yang beliau hafalkan, itu matannya 2 jilid kalau dicetak sekarang itu. Hafal. Di bidang ilmu fikih mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini asal mula dari Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan banyak karomah-karomah, bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali, adalah orang yang ilmu agamanya sangat luar biasa. Terbukti daripada sabda Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya mattakhadallahu waliyan min jahilin. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak mungkin ada seorang wali yang tidak paham ilmu agama. Walau sya'allah la'allamahu. Kalau Allah ingin, ini orang Allah ingin jadikan kekasihnya, maka pertama kali kata Imam Asy-Syafi'i yang akan Allah arahkan, dia nuntut ilmu agama. Tahu bagaimana wudhu yang benar, tahu bagaimana salat yang benar, tahu bagaimana puasa yang benar. Ini tahapan awal. Tahapan pertama untuk orang jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari nuntut ilmu agama. Makanya tadi alhamdulillah kita saksikan daripada santri-santri pondok pesantren Darul Hadits Al-Malikiyah. Ini bentuk daripada harapan yang luar biasa. Ketenangan untuk generasi yang akan datang. Ketika kita melihat banyak anak-anak muda, bibit-bibit yang baru akan tumbuh, rajin, giat nuntut ilmu agama, ini insya Allah kabar gembira yang sudah pernah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di setiap zaman akan ada pewarisku yang menyebarkan agamaku. Sudah dijanjikan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita di akhir zaman sekarang ini sangat krisis sekali dalam ilmu pengetahuan. Kalau yang ceramah tidak usah dihitung. Yang bisa ceramah, Masya Allah, banyak. Gak kekurangan gitu. Yang bisa khutbah, pidato, Masya Allah, gak kekurangan. Tapi yang mau belajar, yang mau duduk nyantren, yang mau menghafal di setiap malamnya, yang mau bangun di setiap fajarnya, yang mau jauh dari keluarganya, mau diatur hidupnya di pondok pesantren, itu tidak banyak di zaman sekarang ini. Padahal itulah jalan menuju untuk dekat dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Al-Imam Asy-Syahid Muhammad Sa'id bin Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan, ini orang alim luar biasa, baru juga meninggalnya. Kata beliau, aku dapat nasihat dari ayahku. Ayahnya seorang wali besar, Syekh Mullah Ramadan Al-Buti. Ayahku berkata kepadaku, ini nasihat dari ayahnya, beliau kutip. Apa kata ayahnya? Ya waladi, wahai anakku, lau alimtu anna turuq al-musilah ilallah fi zabalah la ja'altu minka zabbalan. Wahai anakku, kalau aku tahu bahwasannya jalan menuju dekat dengan Allah, agar bisa jadi kekasih Allah, itu dari tempat sampah, maka akan aku jadikan kamu tukang sampah. Aku akan jadikan kamu tukang sampah. Kalau memang di tempat sampah kamu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakinni ra'ait, akan tetapi aku lihat, aku pelajari, fawajadtu, maka aku dapatkan, anna turuq al-musilah ilallah huwal ilmu. Akan tetapi wahai anakku, ketika aku amati, ketika aku pelajari bahwasannya jalan untuk menuju agar kita bisa dekat dengan Allah, jadi kekasihnya Allah adalah dengan menuntut ilmu agama, maka rajin-rajinlah kamu menuntut ilmu agama. Tidak ada jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali dengan kita belajar ilmu agama. Dan silahkan baca biografi semua para wali, semua para aulia, semua para ulama, pasti di awal masa mudanya mereka menuntut ilmu agama dan mereka luar biasa dalam menguasai syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan kita memperingati daripada haul beliau Habib Abdurrahman As-Segaf, kita bertawassul kepada Allah. Mudah-mudahan anak didik kita, baik yang mondok pesantren di pondok pesantren ini atau di pondok pesantren yang lain, karena bukan hanya ini pondok pesantren, di Bangka Masya Allah cukup banyak pondok pesantren, dimanapun mereka menuntut ilmu agama, selagi sanad ilmunya jelas, gurunya jelas, masih di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita doakan mudah-mudahan semua anak didik kita berhasil, semua anak didik kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak insyaallah akan menjadi tameng untuk menjaga syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.